Yang namanya anak kecil biasanya lucu, polos, dan punya tingkah yang menggemaskan. Tapi ternyata ada loh anak-anak yang sangat kejam dan sadis. Di saat anak-anak seusianya masih suka main, mereka malah melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Gak nyangka banget, 10 anak kecil ini malah melakukan kejahatan yang sadis. Berikut daftarnya. Jesse Pomeroy. Gak ada yang nyangka, orang ini sudah membunuh banyak anak-anak di Boston, Amerika Serikat dari umur 11 tahun. Gak cuma itu aja, setelah menghilangkan nyawa, Pomeroy juga menyiksa para korbannya dengan mencukil daging hingga memutilasi korbannya. Di usianya yang ke-11, dia sudah dimasukkan ke penjara anak lalu dibebaskan 1,5 tahun kemudian. Bukannya membaik, Pomeroy malah menjadi-jadi. Hingga akhirnya dia masuk penjara selama-lamanya karena barang bukti yang tidak sengaja tertinggal di TKP. Setelah diwawancara polisi, dia mengaku telah menghilangkan nyawa 27 anak. Jordan Brown. Masih dilakukan oleh anak berusia 11 tahun, Jordan menembak calon ibu tirinya hingga tidak bernyawa. Kejadian tragis yang terjadi pada tahun 2009 itu dilakukan ketika pacar sang ayah sedang mengandung adik tirinya. Jordan menembak menggunakan senapan milik ayahnya tepat di bagian belakang kepala korban. Yang herannya, setelah menembak, dia malah pergi ke sekolah seperti biasa. Mary Bell. Sejak lahir, hidup Mary Bell tidak seperti anak-anak pada umumnya. Ia dilahirkan oleh seorang tunasusila yang masih remaja yang tidak tahu siapa ayah anaknya. Ibunya seringkali menyiksa Mary selama bertahun-tahun, hingga Mary mencontoh perbuatan yang ibunya lakukan kepadanya. Perbuatan jahat pertamanya dilakukan ketika ia berumur 10 tahun, yaitu mencekik anak tetangganya hingga hilang nyawa kemudian memutilasinya. 3 bulan kemudian, Mary bersama temannya, Norma, mengulangi perbuatan jahatnya. Tidak hanya dicekik, mereka juga mensayat-sayat tubuh korban dan memutilasinya. Mary Bell hanya ditahan di rumah sakit jiwa dan dibebaskan ketika dia berusia 23 tahun. Graham Young. Sebenarnya dia adalah anak yang sangat cerdas. Graham sejak bayi tidak dibesarkan oleh orang tuanya dan tumbuh menjadi anak penyendiri. Daripada bermain bersama teman sebayanya, dia lebih memilih membaca dan belajar, terutama dalam bidang kimia dan toksikologi alias ilmu yang mempelajari racun. Di umurnya yang ke-13, Graham membuat racun sendiri yang dicampur ke dalam teh untuk disajikan kepada keluarga dan teman-temannya. Walaupun sempat ditahan di rumah sakit jiwa selama beberapa tahun, di umurnya yang ke-20, korbannya malah semakin banyak. Totalnya, Graham telah meracuni 70 orang dan meninggal beberapa di antaranya, termasuk ibu tiri dan 2 rekan kerjanya. Ia dipenjara seumur hidup hingga meninggal di selnya. Carl Newton Mahan. Gak nyangka banget anak umur 6 tahun bisa menghilangkan nyawa temannya. Ceritanya, waktu itu Carl lagi mencari uang jajan tambahan dengan mengumpulkan besi rongsok. Sampai suatu ketika, Carl berkelahi dengan temannya Cecil yang berusia 8 tahun karena memperebutkan satu besi. Cecil memukul wajah Carl, kemudian Carl berlari ke rumahnya. Ternyata Carl telah mengambil pistol ayahnya yang kemudian ditembakkannya ke Cecil hingga anak perempuan itu meregang nyawa. Amarjit Sada. Bocah lelaki dari India ini masih berusia 8 tahun ketika ia melakukan kejahatan keji. Amarjit dengan teganya mencekik dan memukul bayi yang merupakan sepupunya sendiri hingga meregang nyawa. Ketika keluarga dan polisi menyelidikinya, Amarjit mengakui semua perbuatannya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah maupun menyesal. Malah bayi tersebut bukan bayi pertama yang dibunuhnya, karena sudah ada 2 korban bayi sebelumnya. Gilanya lagi, orang tua Amarjit sebenarnya tahu perbuatan keji anaknya, tapi mereka menutup-nutupinya. Lionel Tate. Gara-gara nonton gulat di TV, Lionel ikut-ikutan menirunya.
Anak yang pada saat itu berusia 12 tahun memukul dan melempar seorang gadis berusia 6 tahun yang dititipkan kepada ibu Lionel. Jadi, sebelum meregang nyawa, gadis bernama Tiffany itu menderita retak tulang dan tengkorak yang berjumlah 35 luka. Sebelum melakukan hal tersebut, di sekolahnya dia memang dikenal memiliki temperamen yang buruk dan juga sering mencuri. Tapi perbuatan meng-smackdown anak orang itulah yang menyebabkan pertama kalinya masuk penjara. Christian Fernandez. Selanjutnya ada anak berusia 12 tahun yang membunuh adik tirinya sendiri. Lagi-lagi dikarenakan pelaku bermain gulat dengan korban yang jauh lebih muda yaitu berumur 2 tahun. Setelah beberapa jam tak sadarkan diri, akhirnya anak kecil malang itu menghembuskan napas terakhirnya. Padahal sebulan sebelumnya, Christian juga telah membuat adiknya patah tulang kaki. Karena perbuatannya itu, ia dipenjara selama 7 tahun. Eric Smith. Tahun 1993, anak berusia 12 tahun ini melihat seorang anak laki-laki berusia 4 tahun berjalan sendirian. Ketika ditanya oleh Eric, anak itu menjawab bahwa ia ingin ke taman yang tidak jauh dari rumah mereka. Setelah anak itu dirayu oleh Eric untuk mengikutinya, bocah polos malang itu malah disiksa dan dihilangkan nyawanya setelah 48 jam. Ketika masih dalam penyelidikan, akhirnya Eric mengaku bahwa ia menghilangkan nyawa anak tersebut. Dan ternyata sebelumnya Eric juga pernah hampir membunuh teman sebangkunya. Karena peristiwa tersebut, ia harus mendekam di jeruji besi selama 28 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. William Boscat. Seorang anak menuju remaja yang berusia 15 tahun melakukan 2 kali aksi penghilangan nyawa. Sebelum melakukan aksi kejinya tersebut, Willy merampok para korbannya. Sebenarnya hukuman Willy tidak sampai 10 tahun, tapi ketika di penjara, ia membakar sel, menyerang petugas hingga menekam teman satu selnya yang menyebabkannya di penjara minimal 50 tahun atau seumur hidup. Wah, itu anak-anak pada dikasih makan apa ya kecilnya? Sampai bisa kayak gitu? Sebagai orang dewasa nih kita harus hati-hati memberi anak atau adik tontonan serta mencontohkan perilaku yang baik pada mereka. Selain itu kita juga harus jaga anak-anak kecil ya, biar nggak ada kesempatan untuk para penjahat. Jangan kasih kendor, Besti.